Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanda Citra Amalia dengan NIM 40322002 akan sedikit menjelaskan materi statistika komputasi, yaitu uji regresi sederhana dan uji regresi berganda. Soal yang pertama, pembelajaran mata kuliah statistika komputasi menerapkan model PBL berdasarkan YouTube. Penelitian menghasilkan data yang normal dan homogen pada tabel di samping. Yang pertama, apakah terdapat hubungan antara self-regulated learning terhadap kemampuan komunikasi matematis? Dan apakah terdapat pengaruh antara self-regulated learning, aktivitas model PBL YouTube terhadap kemampuan komunikasi matematis? Yang pertama, ada uji regresi sederhana. Uji regresi sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen atau X dengan variabel dependen atau Y. Pada regresi sederhana, kita dapat mengetahui berapa besar perubahan dari variabel bebas dapat mempengaruhi suatu variabel terikat. Regresi linear sederhana digunakan apabila variabel dependen dipengaruhi hanya oleh satu variabel independen. Persamaan regresinya yaitu Y topi sama dengan A plus BX. Langkah-langkah pengujian uji regresi sederhana. Yang pertama, hipotesis. Yang kedua, menentukan signifikan atau alfa. Yang ketiga, output atau hasil SPSS. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Setelah kita membuka aplikasi SPSS, dapat data seperti ini. Selanjutnya kita akan menguji menggunakan uji regresi sederhana dengan klik Analyze, Regression, Linear. Kita masukkan self-regulated ke independen, komunikasi matematis ke dependen, kemudian kita klik statistik, kita centang model fit, dan centang deskriptif. Continue, klik OK. Didapat hasilnya seperti pada tabel. Selanjutnya kita akan mengcopy paste untuk koefisien, model sumari, dan yang lainnya. Setelah pengerjaan pada aplikasi SPSS, kita dapat tuliskan yaitu hipotesis H0, tidak ada pengaruh antara self-regulated learning terhadap kemampuan komunikasi matematis. H1, ada pengaruh antara self-regulated learning terhadap kemampuan komunikasi matematis dengan signifikan alfa yaitu 0,05 dan H0 ditolak jika signifikan lebih besar dari 0,05. Hasil output SPSS-nya bisa dilihat pada tabel, yaitu persamaan regresi Y topi sama dengan A plus BX dengan A min 20,839, B 1,161. Jadi persamaannya adalah Y topi sama dengan A plus BX yaitu min 20,839 plus 1,161X. Kemudian ada output model summary. Bisa dilihat pada tabel, yaitu R² 0,981. Artinya, pengaruh antara self-regulated learning terhadap kemampuan komunikasi matematis sebesar 98,1% dan 1,9% untuk faktor yang lainnya. Selanjutnya kita menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu uji regresi berganda, yaitu teknik statistik untuk mengembangkan hubungan matematis antara dua atau lebih variabel. Tujuannya untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat. Regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan persamaan Y topi sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Langkah-langkah pengerjaan uji regresi berganda. Yang pertama ada hipotesis, yang kedua signifikan alfa,
yang ketiga output atau hasil SPSS, dan yang terakhir ada kesimpulan. Setelah kita membuka aplikasi SPSS, didapat data seperti ini. Selanjutnya kita akan menganalisis uji regresi berganda. Dengan mengklik Analyze, Regression, Linear, kita masukkan model PPL YouTube dan save regulate ke blok 1 of 1 dan dependennya komunikasi matematis. Klik statistik, kita centang semua model fit, R-squared change, descriptiveness, fraud and partial correlation, dan collinearity diagnosis. Klik continue, kemudian klik OK. Maka akan didapat data seperti pada tabel yang kemudian akan kita gunakan untuk pengerjaan langkah selanjutnya. Setelah melakukan pengerjaan pada aplikasi SPSS, kita dapat tuliskan hipotesisnya yaitu H0 tidak ada pengaruh antara self-regular learning dan aktivitas model PPL YouTube terhadap kemampuan komunikasi matematis. H1 ada pengaruh antara self-regular learning, aktivitas model PPL YouTube terhadap kemampuan komunikasi matematis dengan signifikan alfa yaitu 0,05 dan H0 ditolak jika signifikan lebih besar dari 0,05. Hasil output SPSS bisa kita lihat pada tabel, yaitu persamaan regresi dengan Y-topi sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2, dengan A sama dengan min 11,554, B1 0,579 dan B2 0,530. Jadi persamaannya yaitu Y-topi sama dengan min 11,554 plus 0,579 X1 plus 0,530 X2. Selanjutnya ada output model summary, bisa kita lihat pada tabel dengan R² sama dengan 0,991, artinya pengaruh antara self-regular learning terhadap kemampuan komunikasi matematis 99,1% dan 0,9% dipengaruhi oleh faktor yang lainnya. Demikiannya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.